Wanita ini cantik sekali. Kok ngambil sampah ya? Orang ini. Kayaknya istri Young Master Lin. Salah lihat kali, keluarga Lin kan keluarga elit baru. Nyonya muda keluarga Lin, mana mungkin ngambil sampah. Hei! Hati-hati. Dasar pemulung bikin kaget. Untung rem cepat. Jangan banyak bacot, buruan nyetir. Wanita ini, kayak pernah lihat. Berhenti. Mobil dari ibu kota, entah milik keluarga siapa. Pemilik paviliun, tidak apa-apa? Cuma menghentikan mobil, gak masalah. Cek plat nomor itu, milik siapa? Siap. Dapat banyak. Waktunya ke tempat rongsokan. Bos Fu sudah datang. Selamat datang Bos Fu. Bos Fu benar-benar kehormatan bagi Chen ini. Orang yang kau cari sudah ketemu? Kota Yun kecil begini, cari satu wanita aja gak ketemu. What a pot kalian. Bukan. Kami sudah temukan, semua orang bernama Shen Li di kota ini. Cuma satu orang, tapi Shen Li ini. Dia bukan putri kaya, cuma pemulung. Lagi pula, dia sudah menikah. Menikah? Iya, jadi kami tidak yakin. Apakah Shen Li ini? Nona Shen yang Bos Fu cari. Wanita tadi, ternyata memang dia. Shen Li. Dulu kau mati-matian membatalkan pertunangan kita. Lalu sembunyi di kota kecil ini, aku penasaran. Pria seperti apa yang bisa membuatmu tergila-gila? Sampai rela berkorban segalanya. Bos, 2 terong, berapa? 3.000. Kemarin masih 2.000. Bos Fu, lihat dia dari ujung kepala ke kaki. Baju gak sampai 100.000. Ditambah gaya nawarnya yang pelit banget. Apa dia beneran putri kaya dari ibu kota itu? Makasih bos. Iya, hati-hati di jalan. Ayo, kita intip. Keluar sana. Jangan ikut lagi. Jangan-jangan kita ketahuan? Masih belum keluar juga? Tak disangka. Cewek ini kewaspadaannya tinggi banget. Ngikutin gue sepanjang jalan? Ada apa? Pernah dengar nama Zege? Putra keluarga Zhao, Zhao Vise. Kamu cukup paham. Zege kami waktu itu. Waktu makan di restoran, tertarik sama kamu. Jadi suruh kami bawa kamu pulang buat nemenin dia. Nemenin? Zhao Vise itu siapa? Berani-beraninya mengincar gue? Bahkan kakeknya Zhao Zuki datang sekalipun. Harus hormat ke gue. Berani sebut nama Lao Yezi langsung. Kamu cari mati ya? Cewek ini nggak mau terima baik malah cari masalah. Bos Fu, kita bantu nggak? Abizi Jia. Kamu tangani 2 orang di belakang. Bos Fu, wanita sekeras ini. Beneran mau dijodohin sama dia? Lumayan seru sih. Iya kan? Banyak sampah. Tapi yang pakai jas itu. Tampangnya lumayan, cuma nggak tahu asalnya dari mana.
Hormat pada Geju. Kalian pada datang semua? Geju sebentar lagi bebas, kami khusus datang untuk melindungi. Masih ada waktu. Liga akhir-akhir ini aman-aman saja kan? Reputasi Geju terkenal, siapa yang berani ganggu? Yang mau ketemu malah banyak. Ada yang namanya Saozuki, demi ketemu Geju. Berkali-kali datang bawa hadiah mahal. 3 hari terakhir, dia langsung berlutut di depan pintu Miga. Zaozuki? Niinggong Yesu. Dia beruntung, hari ini gue lagi baik hati. Kalau mau ketemu, atur waktu aja. Ngomong-ngomong, perintah investigasi tadi. Sudah ketahuan, plat mobil hitam itu milik keluarga Fu dari ibu kota. Bukan mantan tunangan gue yang udah diputusin itu? Oke, selain itu, aku dan Lin Han. Ulang tahun pernikahan pertama. Pesan makan malam di Hotel Jinrui. Ketua bersiap untuk membuka jati dirinya yang sebenarnya kepada Tuan Lin besok malam. Betul. Bagus juga, lagi pula keluarga Lin akan segera naik jadi keluarga terpandang di kota Yun. Tuan Lin juga langsung melesat jadi direktur baru dengan kekayaan miliaran. Kiski ke depannya. Anda tak perlu khawatir soal harga diri Tuan Lin dan menyembunyikan diri. Serta diam-diam mendukungnya. Setahun ini, sulit untuk ketua. Lin Han menyelamatkan nyawaku. Membalas budi itu sudah seharusnya. Ketua, ini ada kartu hitam premium, silakan diambil. Di dalamnya ada 1 triliun untuk jaga-jaga kalau Anda perlu. Ibu, Kamu masih berani pulang? Setiap hari cuma tahu di luar. Memalukan keluarga kami, Lin. Aku tanya, apa kamu habis memulung lagi? ibu. Aku terpaksa. Ibu suruh aku masak. Tapi nggak kasih uang buat beli bahan. Kalau nggak memulung, keluarga kita makan apa? Dasar kurang ajar, berani membantah. Lihat apa? Nggak terima kalau kupukul? Nggak terima. Tanda tangan surat cerai ini dan pergi dari keluarga Lin. Surat cerai? Betul, Shenli. Kamu juga pasti tahu. Keluarga kami Lin akan segera jadi keluarga terpandang di kota Yun. Kamu yang rendahan, kelas bawah nggak pantas. Mana layak jadi istri Lin Han kami? Kamu cuma akan jadi beban baginya. Rendahan. Beban. Kalau bukan karena aku, menurutmu keluarga Lin bisa dalam setahun naik jadi keluarga terpandang di kota Yun? Kamu? Siapa kamu ini? Keluarga Lin kami bisa sampai seperti ini. Semua berkat Lin Han kami yang hebat. Buang Shenli dan sampah-sampahnya keluar. Semuanya, buang dia. Wanita ini berani-beraninya melawan. Aku hormat karena ibu mertuaku nggak mau mempermasalahkan. Tapi soal perceraian ini, ibu belum berhak mengambil keputusan untuk Lin Han. Aku nggak berhak? Lalu siapa yang berhak? Silakan, alamkan otaknya. HM, Kamu masih di sini? Dia siapa? Nona keluarga kaya Lu. Sintake sejari. Kalian berdua sudah bersama sejak lama, Lin Han. Di matamu, apa arti hubungan kita selama setahun ini? Sampah. Aku beritahu kamu, aku menikahimu hanya untuk keluarga Lin. Meneruskan keturunan. Tapi kamu, sehari pun tidak mau kusentuh. Tidak mau kusentuh, seperti mayat hidup saja. Aku sudah lama ingin menceraikanmu. Tidak seperti Ran-Ran kita, gadis bangsawan. Lembut dan berbudi. Setelah keluarga Lin naik jadi keluarga bangsawan, aku akan menikahi Ran-Ran. Lin Han, tahukah kamu bagaimana kesempatan keluarga Lin naik jadi keluarga bangsawan Yuncheng bisa didapat? Aku yang memberikannya padamu. Hahaha, Shenli. Kalau kamu sakit jiwa, lebih baik pergi ke rumah sakit. Keluarga Lin naik jadi keluarga bangsawan berkat Ran-Ran yang adalah putri keluarga bangsawan pertama Yuncheng, punya hubungan dekat dengan pimpinan Huarui. Berkat kemampuanku yang luar biasa, Lin Han dihargai oleh pimpinan Huarui, berhasil menandatangani kontrak miliaran. Apa hubungannya dengan kamu, seorang wanita? Tidak ada hubungannya. Lin Han, percayalah. Sekarang hanya dengan satu telepon dariku, kontrak miliaran keluarga Lin akan dibatalkan. Shenli, kemampuanmu tidak besar. Tapi mulutmu besar sekali. Kalau berani, suruh bos Chow bawa kontraknya. Bilang langsung padaku. Baik. Aku akan suruh dia bilang langsung padamu.
Kiao Cheng. Sekarang bawa kontrak miliaran. Langsung ke keluarga Lin. Wah, masih pura-pura. Tidak tahu diri. Manajer Kiao yang kamu hubungi, kapan bisa sampai? Dalam 10 menit. Shanley. Mengarang cerita juga ada batasnya, tahu? Manajer Kiao sibuk sekali, bahkan ketua Yun Cheng. Ingin bertemu harus janji dulu, apalagi kamu. Pemilang Busek, Perani Mangator Manager Chiao. Lucu sekali. Hahaha. Kakak Linhan, dia bilang 10 menit. Kita tunggu saja 10 menit, lihat. Apa yang bisa dia lakukan dalam 10 menit ini? Aduh, kenapa macet sekali di depan? Sudah lewat 15 menit. Hei Bos Shen, aku sedang macet. Aku mungkin akan terlambat. Hello? Bos Shen. Dia macet, akan terlambat. Shen Li, kamu masih hidup dalam hayalanmu ya? Humph. Yang kamu hubungi, jangan-jangan orang yang sama. Dengan pemulung gelandangan itu? Hahaha. Kakak Linhan, jangan buang-buang waktu dengannya. Aku saja sudah jengkel. Baik, kalau begitu kita tidak perlu bicara lagi dengannya. Jangan bertahan mati-matian, cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan, sujud 3 kali kepada kami. Siapa tahu, kalau aku sedang baik hati, aku bisa memberimu beberapa ribu yuan. Sang Tian, aku pinjam mobilmu ya. Bawa mobilku pulang. Manajer Kiao, kamu tidak apa-apa? Sakit perut? Bagaimana kalau aku pergi ke keluarga Lin dulu untukmu? Jelaskan kepada Nona Shen Li. Baik, itu lebih baik. Semakin cepat semakin baik. Dokumennya dijaga baik-baik. Tidak masalah. Bos Fu, Nona Shen sudah ditemukan. Di keluarga Lin. Ayo pergi ke keluarga Lin. Lin Han. Kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Kamu tahu tidak, sebenarnya aku adalah... Aku tidak peduli kamu siapa, Shen Li. Kamu hanya pemulung busuk, aku jijik melihatmu. Kalau kamu tidak segera tanda tangan, percaya tidak percaya, aku akan membuatmu. Tidak bisa memulung lagi. Hahaha. Lihatlah dia, lamban, tidak mau tanda tangan seperti perekat anjing. Kalian beberapa orang, pegang dia dan paksa tanda tangan, langsung buang keluar. Parenti. Kurang ajar. Beraninya kalian tidak sopan kepada Nona Shen. Maaf, Nona Shen. Manajer Kiao adalah kesehatan. Menyuruhku datang dulu untuk melihat. Semua yang terjadi di sini, Manajer Kiao bisa mendengar. Dia akan segera sampai. Aku adalah bawahan Manajer Kiao. Sang Tian, ini adalah perjanjian kerjasama. Investasi dari Huarui. Tanpa Nona Shen, keluarga Lin tidak akan pernah masuk hitungan. Dokumen penilaian kemampuan. Shanley, aktor yang kamu sewa ini cukup profesional juga. Humph. Kalau bukan karena tahu levelmu, aku hampir percaya. Wajahmu yang tidak punya kemampuan tapi tetap memaksa, benar-benar membuatku jijik. Lin Han, perhatikan sikapmu. Kenapa kau begitu melindunginya? Jangan-jangan, kau adalah pacar gelapnya yang dia kenal saat mengumpulkan sampah? Hahaha. Lin Han. Hari ini, aku akhirnya melihat wajah aslimu. Aku setuju untuk bercerai. Kembalikan tanda pernikahan kita. Oh. Maksudmu? Cincin tua ini? Kalau bukan karena kau selalu menyuruhku membawanya, aku takkan peduli. Katanya bisa menyelamatkanku di saat genting, menurutku. Ini hanya sampah. Aduh. Tak sengaja menginyaknya. Apa? Kau berani memukulku? Shanley kau. Apa yang kau lakukan?
Ibu tak punya apa-apa untukmu. Simpan baik-baik cincin ini. Bisa menyelamatkanmu di saat genting. Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan Xiao Li. Lin Han. Mulai hari ini, tak ada lagi hubungan antara aku dan kau. Surat perceraian. Kita berdua mulai hari ini putus hubungan selamanya. Shanley, kembalikan semua milikmu. Apa yang kau punya? Sampa? Kalian tidak tahu diri. Tahukah kalian siapa Nona Shen ini? Dia tak perlu banyak bicara. Mereka akan menyesal nanti. Aku sekarang sudah menyesal membuang waktu denganmu. Kalian berdua. Cepat buang dua pengumpul sampah ini keluar. Mengganggu pemandangan, hentikan semuanya. Manager Chiao. Chiao. Manager Chiao. Bos Shen, maafkan aku terlambat. Kita berdua mulai hari ini putus hubungan selamanya. Shanley, kembalikan semua milikmu. Apa yang kau punya? Sampa? Kalian tidak tahu diri. Tahukah kamu siapa Nona Shen? Dia tidak perlu banyak bicara. Mereka akan menyesal nanti. Aku sekarang sudah menyesal membuang waktu berbicara denganmu. Kalian berdua. Cepat buang dua pengumpul sampah ini keluar dari sini. Melihatnya saja sudah mengganggu. Berhenti semua. Manager Chiao. Chiao. Manager Chiao. Maafkan saya, Bos Shen. Saya terlambat datang. Bos Shen, ini pesanan miliaran. Lin Han, bukankah kamu tidak percaya? Aku bisa memanggil Yao Cheng? Bukankah kamu tidak percaya? Pesanan miliaran ini adalah hadiahku untukmu. Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini. Apa? Shen Li, siapa sebenarnya kamu? Kakak Lin Han, jangan tertipu olehnya. Pesanan miliaran ini dibawa oleh Mener Kiao. Mungkin Mener Kiao salah orang. Benar, Mener Kiao, wanita ini adalah istri yang dibuang keluarga Lin. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin, jangan salah orang. Pesanan miliaran ini adalah milik Lin Han kami. Kalian pikir aku akan seperti kalian, orang-orang bodoh? Tidak punya otak? Tuanku hanya satu, yaitu Bos Shen. Sedangkan Lin Han, dia tidak ada artinya. Kamu. Aku mendengar jelas apa yang kalian katakan tadi. Sekarang aku perintahkan kalian, segera minta maaf kepada Bos Shen. Kalau tidak, pesanan miliaran ini akan dibatalkan segera. Mener Kiao, jangan keterlaluan. Meskipun Anda punya status dan posisi, tapi keluarga Lu adalah keluarga nomor 1 di kota Yun. Anda menyuruhku minta maaf kepada pengumpul sampah? Anda anggap keluarga Lu sebagai apa? Kalian benar-benar tidak tahu diri, yang ini. Tidak perlu banyak bicara. Kerjasama dibatalkan. Mener Kiao, bicaralah baik-baik, pergi. Wanita Shen Li ini, bagaimana bisa kenal Mener Kiao? Nok, jangan-jangan kita benar-benar menghina orang penting? Tidak mungkin. Aku tidak percaya, keluarga Lu sudah berdiri di kota Yun bertahun-tahun. Tidak pernah dengar nama Shen Li. Ya, menurutku, dia pasti menggunakan tubuhnya untuk naik pangkat, berhubungan tidak senonoh dengan Kiao Cheng ini. Pasti begitu, makanya selama setahun menikah dengannya. Tidak boleh disentuh atau dipegang. Ternyata di luar sudah ada pria lain. Kakak Lin Han, tenang saja. Kiao Cheng ini hanya pejabat tinggi Huarui, pemegang kendali sebenarnya. Masih keluarga berpengaruh di Kyoto, Nona Shen itu. Katanya Nona ini akan hadir di acara Huarui 3 hari lagi. Nanti, aku akan minta undangan lagi dari kakek. Kita temui Nona ini bersama, oke? Ada hal lain? Bos Shen, 3 hari lagi adalah acara pelantikanmu. Sebagai direktur Huarui, sekarang kamu sudah bercerai. Masih mau hadir di acara ini? Tenang,
Aku akan hadir tepat waktu. Ini undangannya. Sudah, kamu sibuk dulu. Kalau ada perlu akan kuberitahu. Baik. Ada apa? Pemimpin, kabarnya dilelang Yunceng 2 hari lagi. Sepertinya ada token rahasia pavilion. Apa? Token rahasia pemimpin sebelumnya? Sudah hilang bersama utusan sebelumnya, sekarang tiba-tiba muncul. Kebetulan atau konspirasi? Aku mengerti. Aku akan pergi sendiri ke lelang. Perlu aku atur di tempat lelang? Jangan gaduh, aku pergi sendiri. Bosku, Nona Shen sudah bercerai. Kenapa tadi kamu masih mau menikah dengannya? Dari Beijing. Beijing sedang tidak stabil. Dia belum cocok terlibat. Pantau terus pergerakan Nona Shen. Jangan sampai ada kesalahan. Ayah, begini kejadiannya. Tolong bela aku. Tuan, Nona besar adalah mutiara keluarga kita. Shenli mengganggu Nona besar, sama saja. Menempar wajahmu. Bodoh. Aku tidak berguna, ayah merepotkanmu. Ayah tenang, asal keluarga Lin naik status. Aku pasti bisa lindungi Ran. Ini akan kucarikan solusi. Siapa? Tidak tahu diri, berani menabrakku. Kamu yang menabrakku? Berani membantah? Wajahmu tidak asing. Kamu pemulung di depan restoran Pingrui. Benar. Hahaha, Pemilang, Baroninnya kamu. Datang ke tempat seperti ini. Semuanya harap tenang, segera duduk, lelang akan segera dimulai. Barang lelang pertama, cairan Gunung Yun, bisa memperbaiki semua perhiasan giok. Cairan Gunung Yun cocok untuk memperbaiki retakan cincin ibu. Harga awal 5 juta. Wah, kamu juga mau? Kamu cantik, nanti aku beli cairan Gunung Yun ini. Kamu temani aku beberapa malam, kalau aku senang. Akan kuberikan padamu. Beri aku? Kamu pantas? Sayang, nggak mau terima baik, mau terima buruk. Kamu tahu siapa aku? Siapa? Aku adalah cucu keluarga Zhao, keluarga terbuka di Kota Yun. Zhao Zuki, orang sepertimu. Bisa kusukai, itu keberuntunganmu. Keluarga Zhao? Karena ulahmu, Zhao Zuki. Kata-kata baik dan sujud beberapa hari lalu sia-sia. 5 juta, 20 juta. Wang Shao, jangan dulu ribut dengan wanita ini. Dapatkan token rahasia pavilion, itu tujuan utama kita hari ini. Tujuan sebenarnya, aduh. 20 juta ketiga, selamat Nona Shen. Berhasil memenangkan cairan Gunung Yun. Barang lelang kelima, lukisan dinasti Ming. 100.000, 2 juta sekali, selamat Anda berhasil memenangkan lelang. Barang lelang ketujuh, naga berirama, 800.000. 3 juta. 23 juta sekali, kilin bintang ganda, 100 juta 3 kali. Selanjutnya, barang lelang utama. Token rahasia pavilion. Apa itu pavilion terkenal yang kupikirkan? Benar. Katanya token rahasia pavilion adalah tanda pavilion, pemegang token. Bisa meminta bantuan pemilik pavilion untuk melakukan satu hal. Aku tidak salah dengar? Meminta bantuan pemilik pavilion untuk satu hal? Harta seperti ini, di luar mana bisa ditemukan? Saya yakin semua tahu apa itu token rahasia pavilion. Saya tidak perlu banyak bicara. Token rahasia pavilion. Harga awal 1 miliar, setiap kenaikan minimal 100 juta. 1 miliar, 1,5 miliar, aduh, 2 miliar. Semuanya, token rahasia pavilion ini pasti jadi milikku. Jangan berebut lagi. Ternyata Wang Shao. Wang Shao ikut, siapa yang berani bersaing? Di belakang Wang Shao, tidak hanya ada keluarga Wang yang kaya, tapi juga keluarga Shao yang berkuasa. Ya, sepertinya token rahasia pavilion ini tidak jadi milik kita. Sepertinya token rahasia pavilion ini pasti milik Wang Shao. 2,1 miliar. Apa? Berani bersaing dengan Wang Shao? Wanita ini siapa? Sepertinya hari ini akan sial. Lagi-lagi kamu, dasar imut, berani bersaing denganku 2,5 miliar. 2,6 miliar. Kamu mau mati?
3 miliar. Eowekuden. 3,1 miliar. Yang Master Wang, uang di kartu kita sudah habis. Kenapa uangnya tidak cukup? Kalau tidak ada, biar aku yang lanjut. Lebih baik kamu menyerah saja. Dasar imut tukang loak, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Presenter, aku mau verifikasi dana. Yang Master Wang, sejak bisa datang ke sini, pasti kami sudah diverifikasi dana. Tidak percaya, suruh dia verifikasi dana untukku. Kamu bilang verifikasi ya, verifikasi dana. Kamu yakin bisa menahan amarahku? Haha. Amara. Berani bicara seperti itu denganku di Cloud City, kamu yang pertama. Dasar tukang loak, mana mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Kalau kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, aku Wang Hao hari ini akan berlutut, memanggilmu kakek. Level apa kamu, berani bersaing denganku? Kalau kamu ingin berlutut, maka aku akan memuaskanmu. Apa ini adalah kartu hitam tertinggi yang legendaris? Bukankah kartu hitam legendaris ini terbatas global, hanya dimiliki oleh pemilik pavilion rahasia? Jangan-jangan dia. Barang ini milikku sekarang. Bodoh. Tunggu dulu. Sepipu. Ini cuma kartu jelek, benar-benar dianggap. Kartu hitam legendaris? Haha, Kalian Siklompak. Orang yang tidak pernah lihat dunia, ini kan cuma kartu tiruan. Yang harganya beberapa rupiah di pasar loa. Kukira siapa? Berani merebut barang dari saudaraku. Ternyata kamu Shen Li, utang terakhir kali. Belum aku tagih. Sepupu, kamu kenal si imut ini? Si imut ini istri yang dibuang keluarga Lin, sebelumnya sudah menghinaku. Setelah tahu identitasnya, melihat wajah yang Master Lin, aku tidak mencarinya. Sekarang Tampa Young Master Lin. Lihat bagaimana dia bisa sombong. Oh Bajitu. Aku benar-benar tertipu oleh kartunya. HMPH, istri buangan keluarga Lin. Semua milik keluarga Lin adalah pemberianku yang dibuang. Adalah Lin Han. Semua milik keluarga Lin adalah pemberianmu? Ah, kamu pasti gila ya? Sudah gila atau tidak? Hari ini harus melayaniku dengan baik. Aku beritahu, orang-orang ini adalah Yawara di Cloud City. Kalau pintar, ikut aku sekarang. Layani aku dengan baik. Kalau tidak, Sepupu, wanita seperti ini tidak tahu terima kasih. Kamu harus menghajarnya baru dia mau menyerah. Serang. Tuan Xiang. Sedikit hadiah. Kapan pertemuan dengan ketua pavilion bisa diatur? Baik, aku mengerti. Keluarga Shao, berani sekali kalian. Apa yang terjadi pada Tuan Jiang? Identitas ketua pavilion tidak boleh terbongkar, tapi keluarga Shao Harus dihukum. Ketua pavilion kami punya tamu penting yang sedang menghadiri lelang. Cucumu menghina tamu itu, ketua pavilion marah. Mulai sekarang, tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Shao. Kukuku. Kakek, aku ketemu wanita gila di lelang. Dia melukai banyak bawahanku. Cepat ke sini dan bela aku. Wanita gila. Aku sudah hubungi kakekku. Dia akan segera datang. Wanita sialan pasti mati. kalian yang akan mati. Zhao Zuki akan segera datang. Minta maaf jika kalian tidak ingin diusir dari keluarga Zhao. Sekarang juga berlutut dan minta maaf. Omong kosong apa? Kakek jelas-jelas kupanggil. Benar sepupu, menurutku wanita sialan ini gila setelah dicampakkan Tuan Lin. Bisa-bisanya mengira kakek akan membelanya, dasar lucu. Begitu kakek datang, kamu pasti mati. Tunggu sampai Zhao Zuki datang, lihat bagaimana kalian mati. Wanita ini berani sekali, pasti mati hari ini. Belum tentu, dia cantik dan jago bertarung. Mungkin punya latar belakang kuat. Latar belakang apaan? Dia cuma istri terbuang dari keluarga Lin, berani menghina keluarga Shao. Nomor 2 Diun Cheng, pasti mati hari ini. Cengga? Hahaha. Berani menghina keluarga Shao, hari ini jangan harap bisa hidup. Keluar dari sini. Hanya karena ucapanmu itu, keluarga Zhao yang akan hancur duluan. Kamu,
hentikan. Tolong jangan bertindak kasar. Bangsat. Kakek, kenapa pukul aku? Pukul dia. Ayah. Kenapa kakek datang sendirian? Pengawalnya mana? Kalian berdua bangsat. Tahukah kalian siapa dia? Dia cuma pemulung kan? Ayah kakek. Apa kakek sudah pikun? Kenapa aku punya cucu seperti kalian berdua? Kakek. Nona Shen, maafkan aku karena gagal mendidik cucuku. Kakek, kamu gila? Kenapa minta maaf padanya? Karena aku bisa menentukan hidup matinya keluarga Zhao. Kurang ajar. Siapa kau ini? Kakek. Saham keluarga kita anjlok tahu. Wah, eyang, kakek, eyang kakek. Ada apa ini? Ini gara-gara Linhan, atau lebih tepatnya mantan istrimu itu. Entah dari mana dia dapat modal, pertama-tama bersaing dengan saudaraku. Dilelang, lalu memutus rantai pendanaan keluarga Zhao. Sekarang bahkan membuat kakekku marah seperti ini. Lagi-lagi si Kei itu, dia benar-benar keterlaluan. Apa mantan istri? Hasanin Milirangku. Hancur karena dia. Kenapa kau tidak memberinya pelajaran? Aku juga ingin memberinya pelajaran. Jadi besok kami berencana menghadiri pesta pelantikan CEO baru Huarui. Kami akan laporkan hal ini ke CEO baru dan minta dia menghukumnya. Kalau begitu, kalian harus membawaku juga. Tuan Fu berkunjung ke Kimijie. Ada urusan penting? Benar, ada urusan penting. Ibu kota sedang tidak aman. Jika ketua Ge turun tangan, mungkin bisa meredakan kekacauan ini. Akan kusampaikan pada ketua Ge. Tidak perlu disampaikan oleh utusan Jiang. Aku datang hari ini khusus untuk bertemu ketua Ge. Bagaimana menolaknya? Ketua Ge pernah berpesan. Dia bersalah pada tunangannya ini. Jadi, jika ada permintaan, usahakan dipenuhi. Tapi, Apa? Ketua Ge tidak ada? Ketua Ge sedang sibuk. Tidak ada. tapi, kau bisa datang ke pesta pelantikan CEO baru Huarui. Siapa tahu bisa bertemu ketua Ge di sana. Pesta pelantikan CEO baru Huarui? Bukankah itu pesta Shenli? Jangan-jangan Shenli ada hubungan dengan ketua Mige? Tak disangka Linhan juga datang ke pesta ini. Jika hari ini aku mengungkapkan identitas asliku, bagaimana reaksinya? Sungguh menarik untuk dilihat. Silicon, Boss Shen. Tak kusangka, si Kei ini benar-benar bisa masuk. Shenli, sepertinya Mener Kiao sangat menyukaimu. Pesta level segini pun membawamu masuk. Kurang ajar. Bagaimana kalian berbicara dengan Boss Shen? Wah, Bos Shen lagi. Kalau tidak tahu, mungkin dikira CEO baru Huarui. Haha, Bagaimana kalau memang aku CEO baru Huarui? Ngeyel aja deh. Kamu CEO barunya? Kalau gitu, Huarui bakal bangkrut besok pagi. Hahaha. Shenli, kamu emang udah gak bisa ditolong. Si pemulung kampungan aja berani ngaku-ngaku jadi CEO baru. Untung aja kita udah cerai. Linhan, hari ini kamu bakal tahu bahwa cerai sama gue adalah keputusan terburuk seumur hidupmu. Kakak Linhan, ngapain banyak bacot sama dia? Langsung panggil security, usir mereka keluar. Bener juga. Security. Cepetan usir si imut ini. Siapa yang berani? Ini adalah CEO baru kita di Huarui. Bos Shen, kalian pada mau dipecat? Manager Xiao, Kami. Kayaknya, lo yang mau dipecat deh. Kakek Lu. Apa kamu juga mau melawan bos Shen kami? Kiao Cheng, kamu dibutakan sama cewek ini ya? Hari ini CEO baru mau naik tahta. Kalau dia tahu tingkah lo, bisa-bisa lo di blacklist seantero industri ini.
Manajer Kiao itu setia banget. Emangnya gue harus blacklist dia? Yang harus gue blacklist ya kalian keluarga Lu. Niboka emang nekat banget. Udah kalau gitu, hari ini lo mati aja deh. Diam aja apa? Kerak. Lepasin baju si imut ini, lempar keluar, gebukin sampai mati. Stop! Kalian pada gila ya? Berani-beraninya macam-macam sama Bos Shen. Baguslah, Kiao Cheng. Lo cuma manajer kecil-kecilan. Berani-berani ngalahin si lonte ini? Kalian pada gak guna. Pergi. Kompak banget ya kalian berdua. Linhan, Luran, kayaknya kejadian kemarin belum bikin kalian sadar situasi. Situasi? Lo masih berani sebut soal lo menggoda Kiao Cheng? Sampai proyek miliaran gue rusak? Gue sama Kiao Cheng gak pernah punya hubungan yang gak senonoh. Keluarga Lin bisa sampai kayak gini, itu salah lo sendiri. Di depan umum aja, kalian berdua masih mesra-mesraan gini. Kalau bilang gak ada hubungan, siapa yang percaya? Gua, ada-ada Khani. Gak heran cewek ini bisa nyusup ke pesta keluarga elit kita. Gue heran, kenapa proyek miliaran keluarga Lin dibatelin Huarui. Ternyata ada cerita begini. Xiao Cheng, selera lo juga jelek banget ya. Sampai suka yang kayak gini. Proyek miliaran itu, seoner orla terbalik ke gue. Nanti ketemu CEO baru, aku akan memberitahukan urusan kotor kalian berdua padanya. Membuatmu dan Kiao Cheng kehilangan muka. Tak perlu menunggu lagi, sudah kubilang, aku adalah CEO baru Huarui. Hari ini yang kehilangan muka bukan manajer Kiao, tapi kamu dan seluruh keluarga Lu. Shen Li, bicara besar juga ada batasnya. Jangan pikir aku tak tahu niatmu, kamu hanya takut. Urusan kotormu dengan Kiao Cheng. Ketahuan CEO baru, jadi nekat berpura-pura jadi dia. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Shenli ini terlalu berani. Benar, ini penghinaan besar terhadap CEO baru. Kalian juga jangan terlalu gegabah. Bagaimana jika mana mungkin ada, jika CEO baru itu putri dari Beijing, sangat misterius. Meski tak ada yang pernah melihatnya, pasti bukan kamu. Wanita cantik yang dapat posisi dengan tubuh ini. Benar, si imut ini sudah setahun menikah dengan Lin Han. Telur pun tak bisa hasilkan, cuma bisa mengumpulkan sampah. Kalau dia CEO baru, aku akan bersujud memberinya hormat. Shen Li, tingkahmu yang mati-matian ini benar-benar membuatku muak. Tak perlu banyak bicara. Kalau kalian tak percaya, aku akan minta Ketua Chen untuk mengonfirmasi identitas Nona Shen. Tapi begini, ajal kalian sudah dekat. Manajer Kiao, perkataanmu sekarang agak mengintimidasi, bukan? Manajer Chiao, kurasa kamu terlalu lama bersama wanita gila ini. Bicaramu jadi ikut gila. Ketua Chen ada rapat lintas negara dadakan hari ini. Tak bisa datang. Semua tahu. Rapat lintas negara Ketua Chen itu atas persetujuanku. Sekarang hanya dengan satu kataku. Ketua Chen bisa segera datang. Shen Li, mulutmu sungguh besar. Kamu pikir siapa dirimu? Ketua Chen sangat sibuk. Bisa datang begitu saja karena kau? Shenli, kalau Ketua Chen datang karena kamu, hari ini aku akan bersujud padamu. Tapi jika Ketua Chen tak bisa datang tahun ini, kamu harus jilat sepatuku di depan umum. Sepertimu pantas menawariku syarat. Tak berani ya? Berbelit-belit untuk apa? Benar, wanita ini hanya omong besar. Nona Lu, jangan berdebat dengan orang seperti ini. Jaga image Anda, jangan sampai turun. Manajer Chiao, jangan cuma bisa bicara besar, kalau berani, tunjukkan aksi. Kalau bisa hubungi Ketua Chen dan bawa dia ke sini. Baru aku akan mengaku kalah. Berani sekali ya.
Ketua Chen, ada masalah di acara makan malam ini. Bos Shen meminta Anda datang ke sini. Sepengetahuanku, Ketua Chen sedang dalam rapat. Ponselnya pasti dalam mode pesawat. Kalian berdua berakting. Harusnya lebih meyakinkan dong. Shen Li, lebih baik kamu pergi sendiri. Daripada nanti menjilat sepatu Nona Lu. Tenang saja. Sebelum upacara pelantikanku, Ketua Chen pasti akan datang. Shen Li, tinggal 5 menit lagi menuju pesta pelantikan. Kamu masih berhayal? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah aku berhayal? 5 menit lagi akan terjawab. Benar-benar cari mati, berani duduk di kursi bos baru. Sepertinya, kamu tidak perlu menunggu bos baru datang. Bunuh si imut ini sekarang. Qiao Cheng, kalau kamu berani melindunginya. Aku pukul kamu juga. Tunggu dulu. Kukira itu Ketua Chen. Ternyata Zhao muda. Shen Li, kamu memang hebat. Sudah kuduga. Kamu si pemulung kecil, dari mana dapat kemampuan? Memutus rantai keuangan keluarga Zhao? Ternyata, berhubungan dengan manajer Qiao. Memutus rantai keuangan keluarga Zhao. Ini cerita apa lagi? Perempuan ini, dilelang saingin barang sama aku, kalah. Lalu putusin rantai keuangan keluarga Zhao, bikin kakekku muntah darah. Ini keterlaluan banget. Zhao Zuki, apa cucumu berkata benar? Atau, kamu rasa keluarga Zhao belum hancur cukup? Aku, kakek, takut apa sama dia? Nanti bos baru datang. Langsung habisi dia. Dan manajer Qiao, bagaimanapun juga, keluarga Zhao. Banyak kerja sama denganmu. Kamu tega mengkhianati keluarga Zhao hanya untuk perempuan seperti ini? Kalian benar-benar lucu. Lebih percaya aku punya kemampuan menghancurkan keluarga Zhao daripada percaya bos Shen adalah bos baru Huarui. Jia, bos baru Huarui? Kalau dia bos baru, aku makan tahi sambil jungkir balik. Bos Chen, aku sudah sampai. Tidak terlambat kan? Tidak terlambat 3 menit. Ketua Chen. Apa yang kamu panggil wanita ini tadi? Ketua Chen? Jangan-jangan wanita yang kamu maksud ini adalah yang baru. Pengsat. Wanita ini. Buka lebar matamu yang seperti anjing, lihat baik-baik. Ini adalah CEO baru grup Huarui kami. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Wanita ini bagaimana mungkin? Adalah CEO baru. Tidak mungkin. Jadi, kalian percaya sekarang? Apa yang terjadi? Apakah tadi saat aku tidak ada orang yang tidak tahu diri? Mengina Bos Shan. Dasar brengsek, sudah kubilang jangan datang. CEO, tadi saya yang tidak tahu diri, jangan marah. Saya bersujud pada Anda. Bos Shen, kami buta tidak mengenal Gunung Tai. Mohon maafkan kami. Maafkan kami. Aku tidak sebaik itu. Tidak usah memohon lagi. Aku tidak mau mendengar hal yang sama berulang kali. Bawa mereka keluar. Mulai hari ini, keluarga Zhao tidak ada lagi di kota Yun. Bos Shen, sineklah. Bos Shen, Anda orang lapang. Maafkan kami kali ini. CEO, tadi saya yang lancang, saya sendiri. Menampar diri sendiri sebagai permintaan maaf. Bawa pergi. Sekarang percaya? Shen Li, kamu benar-benar hebat. Benar-benar seperti yang dikatakan orang, lihat topi hijau di kepalaku. Tidak hanya satu, bahkan Ketua Chen pun kamu. Menu app, Memihak. Bangsat, buka lebar matamu yang seperti anjing, lihat baik-baik. Surat penunjukan grup Huarui.
Syarat yang ditetapkan. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Lu Zongtian, bukankah kamu bilang akan memukulku sampai mati di depan umum? Bos Shen, saya sudah pikun. Bicara ngawur, itu... Anda orang besar berhati lapang. Oh ya, mulai hari ini. Keluarga Lu tidak ada hubungannya lagi dengan Lin Han ini. Sekarang buru-buru ingin memutuskan hubungan dengan Lin Han. Sudah kubilang, hari ini yang akan hancur reputasinya adalah seluruh keluarga Lu. Bos Shen, tidak. Aku salah, aku buta mata, mohon ampun. Lepaskan keluarga kami. Keluarga Lu. Putrimu sepertinya masih belum menyerah. Ayahku. Lepaskan aku. Shenli, kau akan mati mengenaskan. Bos Shen, jika Anda tidak puas, aku akan menyuruhnya terus bersujud. Bos Shen atau Anda punya permintaan lain? Silakan sampaikan pada keluarga Lu. Silakan katakan. Kau yakin syaratnya terserah aku? 80% pasokan keluarga Lu berasal dari Huarui. Begitu Huarui memutus, keluarga Lu akan bangkrut. Aku tidak boleh menyinggung Shenli. Iya, benar. Silakan katakan. Permintaanku tidak tinggi. Aku hanya ingin 90% saham grup Lu. Dan 90% harta keluarga Lu. Tuan Lu, menurut Anda, apakah syarat ini bisa diterima? Ini disebut tidak banyak? Keluarga Lu pasti hancur sekarang. Jangan bicara sembarangan, hati-hati menyinggung Bos Shen. Shenli, jangan serakah, kau keterlaluan. Bos Shen, Anda harus memberi ampun, bagaimana kalau Anda tinggalkan sedikit untuk kami. Kalau keluarga Lu tidak serius, ya sudah. Bawa orang-orang tak tahu diri ini keluar. Lepaskan. Shenli, keluarga Lu kami adalah keluarga terkemuka di Yuncheng, tamu tetap Dewan Dagang. Meskipun kau adalah direktur baru Huarui, tidak berhak mengusir kami dari balai jamuan. Mungkin kau belum menyadari situasinya. Hari ini Huarui Group yang menjadi tuan rumah. Acara utama adalah upacara penerusan Bos Shen. Dengar baik-baik. Apapun yang tidak disukai Bos Shen harus pergi dari sini. Keluarga Lu adalah keluarga tua 100 tahun. Cinta kom Bos Shen. Ahak kete laluan kom. Benar-benar. Shenli, aku tidak terima. Semuanya. Sudah sampai di sini. Di depan semua, aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Shenli, aku sudah menikahimu selama setahun. Setelah menikah, aku mencurahkan segalanya untukmu. Tapi kamu, setahun menikah tidak membiarkanku menyentuhmu. Bahkan tidak membiarkanku memegangmu. Dan sering pergi diam-diam malam hari untuk menelepon. Kamu bilang tidak ada apa-apa. Kamu sendiri percaya? Sekarang, aku hanya ingin bercerai, tapi kamu malah memotong jalanku. Dan terus menyasar Ran-Ran. Kamu pantas mati mengenaskan. Benar? Shenli ini setiap hari menghina dan menganiaya aku di rumah. Dia meninggalkan kehidupan nyonya muda yang enak, malah memulung. Begitu ku katakan, dia langsung memukuliku. Tak disangka Bos Shen seperti ini. Wah, Lin Xiao sungguh menderita. Lin Han, aku tidak membiarkanmu menyentuhku karena kekuatanku terkunci selama setahun. Tidak boleh berhubungan. Soal aku menelepon diam-diam. Aku menjaga harga dirimu yang malang itu. Tidak ingin kau tahu aku membantumu diam-diam. Sedangkan kamu, bicara sembarangan. Tidak layak diperdebatkan. Kita tidak boleh membicarakan urusan pribadi Bos Shen. Tapi Bos Shen tadi menyalahgunakan wewenang. Di depan umum, menyeret kakek Zhao keluar. Kita semua menyaksikannya. Dahi Pangeran Zhao sampai terluka saat pergi. Semuanya. Jia. Sebelumnya memutus aliran dana keluarga Zhao. Kali ini,
meminta 90% harta keluarga Lu dengan rakus. Niatnya sudah jelas, tak perlu kujelaskan lagi. Semua pasti sudah paham, benar. Hari ini, jika kita tidak bersuara untuk Lin Shao, Besok mungkin giliran kita yang dihabisi. Shenli, kamu cuma anak kecil. Ingin melawanku? Kamu masih jauh. Sudah begini. Kita sepakat, Shenli. Kamu tidak didukung. Kamu harus mengundurkan diri sebagai CEO Huarui dan meninggalkan Yun Cheng. Benar. Akuisisi Huarui oleh Shen Group sesuai prosedur. Kalian tidak berhak ikut campur. Huarui mencakup 80% bisnis di Yun Cheng. Mengangkat CEO baru yang tidak didukung hanya akan menghancurkan masa depan Huarui. Ketua Chen, apakah menurut Anda pantas mengizinkan orang seperti ini bergabung dengan Kamar Dagang dan memegang posisi penting? Ketua Chen, siapa tahu suatu hari nanti dia bahkan akan merebut posisi ketua Anda. Shenli, keluar dari kota Yun. Sebongkah semut kecil, berani melawan aku? Shenli, jangan terlalu sombong. Benar, Shenli, jangan kira kamu bisa berbuat semena-mena di kota Yun hanya karena kamu putri keluarga terpandang dari ibu kota. Aku beritahu kamu, jika keluarga-keluarga kota Yun bersatu, kami bisa memberimu pelajaran. Shenli, ini semua adalah petarung terbaik keluarga Lu. Jika kamu tidak menundukkan kepala hari ini, jangan harap bisa keluar dari pintu balai ini hidup-hidup. Tidak tahu diri. Kalian masih ada yang berani menentang? Shenli, jangan terlalu senang. Di kota Yun, masih ada dewa pelindung bernama Qin Lao. Qin Lao ini adalah kepala pedang Huashan nomor 2 di dunia. Selain ketua pavilion rahasia, tak ada yang bisa mengalahkannya. Begitu dia bertindak, nyawamu tidak akan aman. Nomor 2 di dunia? Kalau begitu, tahukah kamu siapa aku? Shenli, jangan-jangan untuk mempertahankan posisimu, kamu akan membual bahwa dirimu adalah ketua pavilion rahasia nomor 1 di dunia? Meskipun kami belum pernah bertemu ketua pavilion rahasia, kami tahu orang ini pernah membuka jalan pedang dan menyatukan 8 penjuru. bagaimana mungkin dia seorang wanita? Bualan! Linhan, setiap kali kamu meragukanku, bukankah kamu selalu terbukti salah? Aku beritahu kamu, aku adalah. Dia juga memiliki identitas lain. Tunanganku. Apakah identitas ini cukup? Kamu siapa lagi? Penggemar buta Shenli? Dia adalah penerus keluarga Fu dari ibu kota. Jika dia bertindak, seluruh kota Yun adalah miliknya. Shenli si jalang ini baru saja bercerai denganku. Lalu langsung meraih dahan tinggi Bos Fu. Hei Bos Fu, aku yang paling mengenal wanita ini. Aku sudah bersama dengannya selama setahun, dia benar-benar wanita licik. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Penipuan. Dia adalah satu-satunya penerus keluarga Shen, sekaligus tunanganku. Apa perlunya dia menipuku? Justru kamu secara terang-terangan memfitnah tunanganku. Wang Yu. Cabut kualifikasi grup Lin sebagai keluarga terhormat. Putuskan semua proyek transaksi grup Lin. Mulai hari ini, semua orang dilarang bekerja sama sedikit pun dengan keluarga Lin. Bos Fu. Sedangkan untuk keluarga Lu, Tuan Lu, apakah kamu ingin menyerahkan saham dan propertimu sendiri padanya? Atau aku yang akan membantumu? Aku tidak peduli apakah kamu bos Shen atau bos Fu. Ayah, kita tidak akan memberikan sepeser pun padanya. Apa yang bisa dia lakukan? Aksi. Hello. Tuan, semua pesanan kita tiba-tiba dihentikan. Harta keluarga habis. Usaha ratusan tahun hancur total. Apa? Ayah, jangan menakut-nakutiku. Masalah sudah selesai. Sekarang waktunya membicarakan urusan kita. Tunanganku. Shenli, dasar bajingan, kau akan mati mengenaskan. Aku akan mengejarmu bahkan sebagai hantu. Bos Fu khusus mencariku.
untuk membawaku pulang dan memenuhi janji pernikahan. Aku tidak memaksa tentang pernikahan ini. Aku datang kali ini karena ada masalah di ibu kota. Masalah? Masalah apa yang bisa terjadi di ibu kota? Pavilion. Nona, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Aku baru dapat kabar, ibu kota dalam kekacauan. Dua perusahaan terkemuka, keluarga Shen dan Fu, berturut-turut dihancurkan oleh keluarga Bai. Bahkan pavilion rahasia kita juga kehilangan sepertiga industrinya oleh keluarga Bai. Keluarga baik, berani sekali.